Lagi. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan analisis sistem informasi akademik SIAKAD Universitas Trunojoyo Madura. Saya Alvina Iman, NIM 30. Saya Gina Rodatul Jana, NIM 32. Saya Lailatul Fitriana, NIM 037. Saya Ayusi Rahma Aulia, NIM 053. Di sini kita akan menjelaskan tentang 1. Project planning, 2. Analisis report, 3. desain report. 1. Project planning adalah langkah prosedural dalam manajemen proyek, di mana dokumentasi yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian proyek yang sukses. Dokumentasi mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk mendefinisikan, menyiapkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasi rencana tambahan. Rencana proyek jelas mendefinisikan bagaimana proyek dijalankan, dipantau, dikendalikan, dan tertutup. Perencanaan proyek analis, mendalam, dan penataan. 1. Menetapkan tujuan proyek. 2. Mengidentifikasi deliverable proyek. 3. Membuat jadwal proyek. 4. Membuat rencana pendukung. Di dalam project planning meliputi sistem request, feasibility study, Gantt chart, or PERT chart. Pertama, sistem request. 1. Project sponsor, Universitas Trunojoyo Madura. Yang kedua, business needs, meningkatkan pelayanan sistem bagi seluruh warga Universitas Trunojoyo Madura, menggunakan waktu di surat kepada pihak PAK, TU, dan lain-lain. Dilengkapi dengan adanya perlengkapan video validasi online yang melakukan KRS tanpa menunjukkan. Yang ketiga, bisnis menuliskan jumlah pengakses SIAKAD setiap semester. Yang keempat, business value, peningkatan hasilnya terjadi secara. Yang kelima, special issue or constraint, kerjasama dengan admin SIAKAD dan kepala UPETA TIK Trunojoyo Madura. Kedua, feasibility study. Tadi kelayakan memandu harga dalam menentukan seperti dalam pembangunan sistem, organisasi, memilih proses, format sendiri untuk studi kelayakan. Tetapi kebanyakan teknik yang sering digunakan adalah pertama, technical feasibility atau kelayakan teknis, yang kedua ekonomi feasibility atau kelayakan ekonomi, dan yang ketiga organisasi atau kelayakan organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis kelayakan ekonomi sebagai membuat daftar biaya dan manfaat yang berwujud untuk proyek tersebut, mencakup satu waktu dan biaya berulang. Yang kedua, assign value to cost and benefits, bekerja sama dengan pengguna bisnis dan profesional TI untuk memilih dan membuat penomoran dan benefit. Jika memungkinkan manfaat yang tidak yang ketiga, menentukan cash flow untuk cost dan benefit proyek selama periode waktu. Biasanya 3-5 tahun jika diperlukan terapkan pada setiap nomor. Dengan standar present value atau PV per 1
net present value of banyak tahun pertama di pada biaya dari sistem dikembangkan atau break even point ada dari Tiga, Chanchart atau per chart. Chanchart adalah jenis per chart yang dikembangkan oleh Henry Gantt pada 1910-an yang menggambarkan suatu jadwal proyek. Jadi di sini itu dituliskan jadwal-jadwal kegiatan proyek yang akan dilakukan. Dua, analisis report. Satu, recruitment statement. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan apa yang harus dapat dilakukan oleh sistem untuk memenuhi sistem objektivitas yang telah ditentukan pada fase sebelumnya. A. Define recruitment. Hal pertama yang harus dilakukan dalam recruitment analysis PRS adalah mengidentifikasi recruitment. Dasar dari tugas ini adalah sistem objektif yang telah dilakukan pada fase problem analisis. Rekrutmen yang ada dibagi dalam dua kategori. Functional recruitment, yaitu aktivitas dan service yang dilakukan dan disediakan oleh sistem. Kategori yang lain adalah non-functional recruitment, yaitu fitur yang diperlukan sistem agar sistem dapat lebih memuaskan. Berikut adalah rekrutmen dari perencanaan sistem informasi akademik UTM. A. Functional recruitment. Satu, pengguna harus dapat mengakses Siaka dengan mudah dengan efisiensi waktu yang optimal. Dua, penggunaan dapat melakukan request permintaan surat kepada pihak PAK, TU, dan lain-lain, namun dengan deadline waktu pembuatan yang akurat. Tiga, sistem harus dapat mencatat surat yang sudah diminta oleh pengguna. Empat, pembangunan database untuk penyimpanan data, dokumen, dan informasi dan backup-nya. 5. Terdapat tampilan pada sistem perkiraan kapan yang bisa dilihat oleh pengguna. 6. Penggunaan dapat melakukan validasi online jika sudah melakukan KRS tanpa menemui dosen pembimbing akademik. B. Non-functional requirements. 1. Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. B. Analysis requirement. Analisa requirement dilakukan dengan menggunakan teknik model driven. Berikut ini adalah satu data. Data yang disimpan dan diambil oleh sistem. Model data yang digunakan adalah dengan entity relationship diagram. 2. Proses. Semua yang dilakukan oleh sistem. Model proses yang digunakan adalah dengan data flow diagram. 3. Interface. Antarmuka dari sistem interface model yang digunakan adalah dengan use case diagram. 2. Interface modeling. Interface model menggambarkan input eksternal dan output dari dan ke sistem. Asal dan tujuannya. Interface model bisa berupa use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara sistem dan user.
Bisa dikatakan use case menggambarkan siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja interaksi antara user dengan sistem. Pada gambar berikut digambarkan use case diagram dari sistem siakat. Administrator bisa mengakses data fakultas, data jurusan, data mata kuliah, data mahasiswa, dan data dosen. Sedangkan data fakultas bisa mengakses view fakultas, edit fakultas, input fakultas, dan delete fakultas. Sedangkan data jurusan bisa view jurusan, edit jurusan, input jurusan, dan delete jurusan. Mata kuliah itu bisa view mata kuliah, edit mata kuliah, input mata kuliah, dan delete mata kuliah. Sedangkan mata kuliah juga bisa untuk registrasi KHS, KST, jadwal mahasiswa, dan transkrip nilai. Mahasiswa juga bisa mengakses registrasi KHS, KST, jadwal mahasiswa, dan transkrip nilai. Transkrip nilai bisa untuk melihat nilai, jadwal mengajar, dan upah. Sedangkan dosen bisa untuk mengubah jadwal mengajar. Sedangkan data mahasiswa itu untuk view mahasiswa, edit mahasiswa, input mahasiswa, dan delete mahasiswa. Sedangkan data dosen untuk input dosen, delete dosen, edit dosen, dan view dosen. Tiga, data modeling. Sistem model merupakan cara yang paling efektif untuk membuat menstrukturisasi suatu masalah dengan menggambarkannya di dalam sebuah model yang merupakan representasi dari kenyataan. ERD, Entity Relationship Diagram, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data, hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada gambar berikut akan digambarkan ERD dari sistem siakat UTM. Jadi, rencana studi terdiri dari 3 kolom. Pertama, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kolom mahasiswa terdiri dari MPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jurusan, kalau masuk. Kolom rencana studi terdiri dari MPM, kode MK, kode dosen, nilai UTS, nilai UAS, kelas, tahun ajar. Kolom dari mata kuliah terdiri dari matkul, dan SKS. Kolom dosen terdiri dari nama, alamat, nomor telepon. 4. Proses modeling. Proses modeling adalah mendokumentasikan struktur dan aliran data yang melewati proses yang ada pada sistem. Proses model data flow diagram digunakan untuk memodelkan aliran data yang ada pada sistem dan aktivitas atau proses yang dilakukan oleh sistem. Berikut merupakan gambar diagram data UTM. Pada sistem informasi akademik, dengan arus data dalam sistem informasi akademik ini digunakan metode daftar flow diagram atau DFD. Itu merupakan sistem pada sistem informasi akademik terdapat 4 ekstraen, yaitu berupa dan informasi data informasi perkuliahan, informasi stadium atau mahasiswa saat mengakses siakat data KRS data siakat
Siapa tuh? Orang data depan, data apa? Laporan. Lalu siakat saat dia bisa berisi informasi data mahasiswa, informasi data karyawan, informasi data dosen, informasi data prodi, informasi data perkuliahan KHS, News. Satu TM. Cakup data mahasiswa, data dosen, karyawan, mata kuliah, prodi, perkuliahan, user, KRS, kartu rencana studi, dan KHS, hasil studi. Lalu ada siakat dosen, meliputi informasi data dosen, informasi data Tiga, desain report. Prototip rancangan sistem. Pengembangan sistem seringkali menggunakan prototip atau prototyping. Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara user analisis timbul akibat tidak mendefinisikan sebenarnya. Prototyping adalah pengembangan pengujian terhadap model kerja atau prototip dari aplikasi baru melalui studi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga desain aplikasi cepat, Rapid Application Design atau RAD, karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Dalam merancang sistem ini akan dibuat UML, DFD, ERD, HIPPO, arsitektur sistem informasi. A. Flow. Hierarki input proses output adalah alat bantu yang digunakan sebagai salah satu alat desain dan teknik dokumentasi dalam pengembangan sistem. HIPPO digunakan untuk membuat spesifikasi program yang menggambarkan hubungan-hubungan dari fungsi sistem. Di sini ada gambar HIPPO menu utama sistem informasi akademik. Di sini ada mahasiswa, dosen, laporan, help, utility keluar. Kemudian gambar HIPPO master. Di sini ada tahun akademik, kurikulum, bobot, program, kelas. Kemudian dosen. Pada dosen ini bisa melakukan pendataan master dosen, pendataan mengajar, pendataan aktivitas mengajar. Kemudian gambar laporan mahasiswa. Di sini ada data mahasiswa, biodata mahasiswa, presentasi mahasiswa, kartu rencana studi atau KRS, kartu hasil studi, indeks prestasi kumulatif. Ayo rek ganti ya. Terus aku yuk. Aku gak ketok muka soalnya. B. Arsitektur sistem informasi. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase ini dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Implementasi untuk arsitektur ini mungkin tidak perlu dalam urutan yang sama. Diutamakan terlebih dahulu yang begitu sangat dibutuhkan. Terdapat 6 rancangan yang dibutuhkan untuk kinerja mencoba. KRS untuk keperluan perancangan studi bagi mahasiswa, sistem nilai kuliah, proses pengolahan nilai secara langsung, sistem informasi mata kuliah, dan sistem tugas akhir. Portfolio katalog, nama aplikasi, sistem KRS online. Fungsi sistem KRS online yang dikembangkan merupakan pengembangan sistem yang sudah ada. Sistem KRS ini digunakan mahasiswa dalam melakukan rancangan studi selama kurun waktu 1 semester. Sistem KRS online memiliki integrasi dengan sistem nilai online dan e-learning. Sistem nilai online atau KHS. Sistem nilai online merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada dan beberapa perbaikan pada fitur atau modul yang masih ada kekurangan.
Sistem nilai ini memiliki integrasi dengan sistem KRS dan e-learning. Selain itu, fitur unggulan pada sistem ini adalah ekspor nilai langsung ke video dikti, sehingga nilai yang dihasilkan real-time akan masuk ke dalam aplikasi dikti. Kemudian, sistem informasi mata kuliah. Informasi mata kuliah berisi seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada semester aktif. Dari seluruh mata kuliah yang terdapat pada daftar, setiap mata kuliah mempunyai aturan tersendiri yang bergantung pada program studi, kurikulum, dan aturan akademik lainnya. Sistem tugas akhir. Sistem informasi tugas akhir digunakan pihak kampus dalam mengelola tugas akhir mahasiswa. Sistem ini digunakan oleh mahasiswa maupun dosen dalam melakukan proses tugas akhir, baik mulai pengajuan proposal, pengesahan, maupun melakukan pembimbingan kepada dosen, pembimbing, dan dapat dilakukan secara online. Ini merupakan gambar lanjut aplikasi mendatang. Terdapat portal website, user management, network security, sistem informasi KRS, sistem informasi nilai online, sistem informasi mata kuliah online, dan untuk akhir. Di sini juga terdapat sistem informasi KRS offline dan juga sistem nilai online. Sistem yang akan dikembangkan antara lain 1. Portal website merupakan sistem atau aplikasi yang sudah ada dalam pengembangan. Sistem yang disusun dalam penelitian ini portal website tidak diganti tetapi ditambahi modul baru yang sebelumnya belum ada. 2. Sistem KRS. Sistem KRS yang dikembangkan bisa diakses melalui online, juga bisa diakses melalui offline, yang berupa web-based application dengan syarat mahasiswa harus datang ke kampus untuk mendapatkan koneksi dengan jaringan lokal kampus, baru dapat melakukan transaksi KRS secara offline. Ini dibuat dengan pertimbangan bahwa ketika sistem KRS online yang diakses pada saat pendaftaran KRS pada awal semester baru mengalami overload, sehingga akan menyulitkan mahasiswa dalam melakukan entry KRS, maka dibuat sistem offline sebagai pilihan untuk melakukan entry KRS. 3. Sistem informasi mata kuliah berisi informasi mata kuliah. Berisi seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada semester akhir aktif. Dari seluruh mata kuliah yang terdaftar pada kamar, setiap mata kuliah mempunyai aturan tersendiri yang bergantung pada program studi, kurikulum, dan aturan akademik lainnya. 4. Sistem nilai. Sistem nilai atau bisa disebut juga sistem informasi nilai digunakan untuk mengolah data nilai mahasiswa. Sistem nilai ini juga dibuat dengan offline maupun dengan online. Alasan yang digunakan untuk mengembangkan dua sistem ini sama dengan sistem KRS, supaya dalam melakukan akses dan pencetakan KHS, mahasiswa tidak mengalami kendala yang serius. 5. User management. User management dilakukan untuk mengatur resource yang dapat diakses oleh seorang user sehingga user dapat mengakses sesuai dengan kewenangannya saja. 6. Network security. Network security ini dilakukan untuk melindungi semua aset informasi yang dimiliki oleh Universitas Trunojoyo Madura. Di era digital ini, kecanggihan teknologi berbanding lurus dengan ancaman yang mungkin terjadi sehingga perlu dilakukan keamanan aset informasi yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.